Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara Opos jalan-jalan mau meluncur ke wilayah Wadas ya. Jadi sore ini bersama keluarga ya, syuting jalan-jalan ke Wadas, ke Sekuro, Wolobata. Nah ini masih wilayah Cikampek di kolong jembatan ya. Kolong jembatan Cikampek itu kendaraan lenglang karena apa tuh, situasinya masih sore ya, menjelang sore. Nah ini belok ke kolong jembatan, kita jalannya langsung ke arah Wadas ya, arah Parakan Cikampek. Nah ini di perjalanan, jadi kawanku, sahabatku di perjalanan menuju ke Pulau Bata, sambil melihat udah beberapa tahun ini nggak ke Pulau Bata, jadi napak tilas ya. Begitu kawanku, sahabatku. Jadi di perjalanan sambil ini kan jaraknya jauh nih, ini baru nyampe Cikampek ya, di Pucung nih udah macet nih. Nah kita langsung bergerak sambil di perjalanan sambil berselawat ya kawanku, sahabatku, sambil berselawat. Ini kebetulan harinya hari Jumat ya, Jumat. Perjalanan biar terasa tidak capek dan tidak terasa lama, kita di perjalanan sambil berselawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Nah tidak terasa kan, ini baru nyampe nih. Nah ini wilayah Kecamatan Wadas ya. Nah ini kecamatannya nih Lemah Abang Wadas. Jadi beberapa kilometer lagi kita nyampe ke. Nah ini pasar Cilamaya, pasar Wadas nih. Jadi pasar Wadas kawanku, sahabatku, dari pasar Wadas beberapa kilometer lagi kita menyampai perbatasan, untuk arah ke Wadas ya, Sekuro. Nah ini sebentar lagi nih arah Sekuro. Nah dari sini arah Sekuro kalau nggak salah ini 3 km dari pengkolan sini ya. Pengkolan sini 3 km lurus terus. Nah ini waktu udah sore sekitar jam 4 ya. Ini situasi lapangannya. Nah ini bagus nih. Jadi warga setempat mengadakan Sekuro atau wilayah Wadas. Ini ada pengetesan suhu badan ya. Ini gerbang pertama nih. Nah ini ada semprotan ya. Terus lurus. Nah dari sini ini pintu gerbang kedua. Ini beberapa kilometer lah, paling sekiloan masuk wilayah tempat Sekuro ya. Nah ini gerbang utama Sekuro masuk ya. Sekuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Quratul Ain atau Syekh Mushadatillah.
Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Majur, dan Nyai Lubang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putra dari Ki Gedeng, Karawang. Dari pernikahan itu lahirnya seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Mudapalah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyu dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santrinya yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Majur, untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepat di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro, Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tempatnya di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang. Untuk penyebaran ajaran agama Islam dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya, ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin, anak yatim dupa. Sepeninggalan Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Bentong Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Sumareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambari dan Syekh Toha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Sumadireja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambari dan Syekh Toha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang Karawang diperkuat oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jaya Adiningrat 12. Demikian sahabatku, kawanku.